Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati guru kita Habib Istianto yang mengharapkan ilmu barokahnya. Yang kami hormati bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas, kajian kitab Durrahul Bahiyah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, kenikmatan, nikmat iman, Islam, jasmani dan rohani. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama berkumpul untuk thalabul ilmi, silaturahmi bareng-bareng, rutinan malam Isnin, kajian kitab Durrahul Bahiyah, Maulid Al-Barzanji dan juga At-Tiba' yang insyaallah nanti teruskan dengan majlis secangkir hikmah pada Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita dapatkan di malam hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita Durrahul Bahiyah bersama-sama, doa menuntut ilmu diteruskan dengan doa i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma nafi'a warzuqna fahma wa amalan salihan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala maulaya salli wa sallim daiman abada Allah ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihawlim minan ahwal limumtahini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام والبركات على سيد العالمين حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan rahmahnya, hidayah serta taufiknya kita masih bisa dipertemukan kembali untuk melaksanakan rutinan kita kajian Maulidir Rasul Al-Barzanji. Kemudian insyaallah kita teruskan dengan kajian fikih kita Qur'anul Bahiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan kita ilmu manfaat yang bisa memperbaiki ibadah kita, akidah kita dan akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam dan keberkahan marilah senantiasa kita doakan selalu agar tercurah atas panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau serta para pengikut yang istiqamah fi dinil Islam ila akhir zaman, dan mudah-mudahan termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjunjung tinggi sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita baca sholawat dengan niat imtithalu amrillah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersolawat ada niat di antara niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat melaksanakan menjunjung tinggi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat bersyukur sudah diberi anugerah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada khususiyah menjadi umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah khairul anbiya, ya, maka kita menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik karena nabinya adalah nabi yang terbaik. Shallu ala nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir likulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسقنا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حضنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وظهر عند ولادته خوارق وخرائب غيبية اللهم صل عليه إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتبى صلى الله عليه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية اللهم صل عليه ورجمت رجوم النيرات كل رجم في حال مرقى كلمة اللهم صل عليه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية اللهم صل عليه واستنارت بنورها بهذا الحرم ورباه اللهم صل عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال النظيم والمصنف الشيخ جعفر البرزنجي وظهر nomor 35 وظهر maknanya dan tampaklah jelas inda wiladatihi ketika lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirah sejarah ya wa zahara dan nampak jelas ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lahir apa yang zahar khawariqu ya khawariq artinya perkara-perkara yang menyalahi adat kebiasaan. Jadi nggak kayak biasanya. Khawariqul adah. Wa kharaibu maknanya kharaib adalah umurun ba'idatun 'anil fahmi, yaitu perkara-perkara yang nggak masuk akal, aneh. Ya. Kalau tadi khawariqul adah atau khawariq maknanya perkara yang menyalahi umum kebiasaan. Nah, kalau wa kharaibu perkara-perkara yang jauh dari pemahaman kita, tidak bisa difahami. Ghaibiyah yang samar, memang akal tidak tahu. Kenapa sebab zahara? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala
menzahirkan khawariq dan gharaib ghaibiyah, irhasan, sebagai irhas. Irhas itu kejadian taksis, pendasaran hal-hal yang bersifat ghaib, tidak masuk akal, yang terjadi pada seorang calon nabi atau rasul. Itu irhas. Kalau sudah menjadi nabi atau rasul namanya mu'jizat. Bedanya, kalau irhas itu sebagai dasar agar orang-orang juga tahu ini yang namanya Muhammad putra Abdullah kok berbeda dari putra yang lain. Tidak mau bercanda, tidak mau main-main kayak teman-teman lain. Maunya berakhlakul karimah, berzikir, mengingat Allah, berakhlak baik, tidak suka bercanda. Karena hidup bukan bercanda, bukan mainan. Nah, jadi Rasul mengatakan waktu masih kecilnya, saya dicipta bukan untuk seperti ini, bukan untuk main, bukan. Irhas, sebagai irhas, taksis, dasar awal seseorang akan melihat bukti awalnya beliau seperti itu, sudah mulai aneh, ya. Kemudian irhasun li nubuwwatihi, sebagai dasar pertama hal yang khariqul adat tadi bagi kenabiannya nanti. Jadi sudah ada bedanya, ya. Di antara perbedaannya ini, dari kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah bohong. Bahkan dari lahir beliau sudah mulai sujud. Dilahirkan dari ibundanya Sayyidah Aminah, setelah diterima, kemudian bersikap sujud, praktek sujud. Ini baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terhinggapi lalat. Jadi lalat itu enggak bisa menghinggapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita habis mandi aja kadang masih ada lalat yang nyamperin, ya. Nah, yang ketiga contoh irhas adalah ketika beliau berjalan, ya, di bawah matahari, maka la yuradilluhu, bayangannya nggak kelihatan, alias nggak ada bayangannya. Ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kira-kira orang biasa? Bukan. Diperhatikan oleh ibundanya, oleh ibu penyusunya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Aneh. Unta yang tadinya nggak keluar susu jadi deras mengalirnya sampai melimpah sampai ke tetangga-tetangganya. Ini aneh, membawa keberkahan. Wa i'laman, dan juga sebagai pemberitahuan kepada makhluk. Jadi yang butuh itu makhluk, pengen dikasih tahu ini siapa. Karena itulah irhas ini, maka orang-orang Yahudi sudah tahu ini nanti Nabi akhir zaman, ya, yang keluar nggak ada bayangannya. Yang kedua, selalu dinaungi oleh awan, ya. Yang ketiga, ayahnya sudah meninggal ketika beliau lahir. Sudah ada catatannya di Taurat, di Injil. Nah, jadi para pendeta Yahudi tahu, ditunggu nih yang memegang kitab suci yang belum dirubah tahu. Makanya begitu mau dibawa berdagang oleh pamannya disuruh balik. Karena dia tahu ini adalah calon nabi akhir, nabi penutup. Jadi orang Yahudi sudah tahu, orang Nasrani sudah tahu. Tapi begitu wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nabinya keluar malah tafarraqo, mereka berpecah belah. Ada yang percaya, ada yang tidak. Belum lahir, belum zahir, mereka percaya. Tapi kenapa begitu lahir mereka tidak percaya? Berarti mereka punya alasan keingkaran itu. Ada hasudnya. Karena orang Yahudi meyakininya kalau Nabi pasti dari Bani Israel.
Nah, ini bukan dari Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Sayyidina Ishaq alaihissalam. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan saudaranya Nabi Ishaq, namanya Nabi Ismail. Sama-sama satu ayah, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi hasud harus dari Israel. Akhirnya dirubah ciri-cirinya. Injil dirubah, Taurat dirubah. Nah ini, jadi dari kecil sudah ada irhas wa i'laman, dan pemberitahuan kepada seluruh makhluk bi annahu, bahwa beliau ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukhtarullah, adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipilih kita, bisa jadi dipilih yang baik dari yang buruk. Ya. Tapi kalau Nabi kita dipilih dari yang terbaik, ini yang paling baik, yang paling terbaik. Sebagai pemberitahuan untuk makhluk bi annahu mukhtarullah, Allah sudah beri tanda. Wa mujtabahu, dan pilihan Allah Subhanahu wa taala, maknanya sama Mustafa. Jadi kalau kita baca salah satu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu Muhammad, yang kedua Yasin, ketiga Ahmad, keempat Mukhtarullah, Mujtabah, tuh dikasih tahu Mustafa. Di Quran ada wa innahu laminal mustafainal akhyar, menceritakan salah satu nabinya. Ini tentang Mujtabah atau tentang Mukhtar. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Fazidatis sama'u, fazidat, maka menjadi muannas. Ya. Fazidat, maka ditambah, ya. Zidat ditambah, as-sama, langit, alam ulwi, langit ditambah. Ditambah apanya? Hifdhan, penjagaannya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan para malaikat hafazah. Dijaga. Padahal ketika Sayyidina Isa alaihissalam lahir, diutus, Allah sudah menutup pintu langit yang sampai ketiga. Nah, jadi sudah ditutup, ya. Jadi karena di langit ini ada informasi tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah yang alimul ghaibi wasyahadah, memberitahu nanti akan terjadi ini, terjadi ini. Nah, syaitan, iblis naik, bisa terbang ke langit dengan informasi. Malaikat berkata begini-begini, didengerin nguping, ya, ngerampok ilmu dari langit. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, tutup semua. Pintu langit tidak bisa, ya, tidak bisa ditembus oleh jin dan syaitan. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia sudah. Fazidatis sama'u hifdhan wa rudda anha al-maradatu wa dhabun nufusi syaitaniyah. Wa rudda, dan ditolak, ditahan, jangan sampai masuk, anha, dari as-sama', apa yang ditolak? Naib fa'ilnya al-maradah. Maradah artinya orang-orang atau jiwa-jiwa yang jahat, ya, yang akan menghancurkan. Jadi para syaitan ini nggak langsung ngasih tahu kita, umumnya masih ada gitu ya, tapi ngasih tahu ke para wali syaitannya. Syaitan punya wali, makanya ada wali Allah, ada wali syaitan. Siapa wali syaitan? Para dukun, kuhan, ya, yang tukang bedek. Ini besok terjadi ini. Satu perkara yang baik dicampur 100 kedustaan. Bener satu, yang 100 salah semua. Ya, jadi na'udzubillah min dzalik. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzawun nufusi syaitaniyah, dan juga ditolak, tidak bisa masuk ke langit tersebut. Dzawun nufusi, yaitu orang-orang atau iblis-iblis yang mempunyai nafsu-nafsu syaitaniyah yang melewati batas. Ini udah nggak bisa lagi. Warajamat rujumun najirati, warajamat, dan melempar. Apa rujumun najirati? Panah-panah yang berapi.
Ya. Kulla rajimin, akan melempari setiap rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang terkutuk dilempar. Fi hali marqaq, ketika kulla rajim tadi mencoba naik ke langit, mencuri rahasia Allah Subhanahu wa taala tentang apapun. Kalau dulu mungkin, tapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sudah nggak bisa. Jadi udah dusta semua. Ya, makanya jangan datang ke dukun. Ya, bohong jelas itu. Ya, kalau ada bener kebenaran aja. Oke. Kemudian watadallat ilahi Shallallahu Alaihi Wasallam al-anjumuz zuhriyah. Watadallat, dan turun atau dekat turun. Nah, turun ilahi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya kepada tempat kelahiran beliau, itu Makkah Al-Mukarramah, al-anjumuz zuhriyah, bintang-bintang yang bercahaya. Jadi di situ ini diceritakan ini karena orang-orang Mekah cerita, mereka mengalami seperti ini. Ini ada apa? Lahirnya Muhammad, bintang-bintang pada turun. Sampai seolah-olah kayak mau ambruk, rubuhin rumahnya, dan gede-gede. Kalau kita ngeliat kecil nggak? Kecil. Karena turun jadi kelihatan gede-gede. Itu watadalat ilahi Sallallahu Alaihi Wasallam al-anjumun zuhriyah. Wastanarat binuriha wihadul harami warubah. Wastanarat, dan menjadi bercahayalah binuriha, sebab cahaya al-anjumuz zuhriyah tadi dengan bintang-bintang tadi, wihadul harami, tanah rendah, dataran rendahnya tanah haram, warubahu, dan tanah datar yang lain. Jadi ada tanah yang bisa dikenangi air, ada yang tidak. Itu semuanya terang benderang. Nah, bulan aja kalau gede Pak, purnama, kita ngelihat agak jelas Pak ya. Malam-malam mati lampu tapi ada bulan purnama, kelihatan. Mas Puji apa? Iya. Lah ini bintang turun dekat sekali di kota Mekah. Nggak cuma satu, al-anjum itu jamak nujum. Najmun, jamaknya najmun, al-anjum, jadi banyak sekali. Az-zuhriyah yang bercahaya. Nah ini mudah-mudahan kita bertambah. Kalau yakin, saya yakin sudah beriman dan yakin. Bertambah kecintaan kita ya untuk mengikuti akhlakul karimah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau adalah manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tentang Maulid Al-Barzanji kali ini. Mudah-mudahan bisa kita teruskan. Mohon dikasih tanda ya, takut saya lupa. Sampai wastanarat binuriha bihadul harami waruba. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, silakan dibuka Durrul Bahiyahnya sampai mana? Ya, sampai mana? Monggo. Ayo, ditandain nggak? Kalau ngelihat di Facebook, mutolaah, harusnya tahu semua. Saya mana? Jangan kira-kira saya nggak mau. Pemutawasit. Saya mana? Khaffafu fal mukhaffafatu. Ya itu ya. Berarti pengertian ya sekarang ya. Oke. Najis itu perkara yang berhubungan dengan kesucian. Jadi hukumnya biasanya lebih diperhatikan ya, tentang najis-najis ini. Walaupun begitu tetap ada beberapa bagian-bagian tentang najis. Bismillahirrahmanirrahim.